Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu yang ke-21. Pelajaran ilmu nahwu yang ke-21 ini akan tetap meneruskan bab fa'il yang belum selesai. Kita akan membahas anwa'ul fa'il, macam-macamnya fa'il. Namun sebelum kita bahas macam-macamnya fa'il ini, kita ulang sebentar. Karena bab fa'il ini merupakan satu bab yang sangat penting di dalam ilmu nahwu. Kita ulang sebentar. Fa'il, al-fa'ilu, fa'il itu secara bahasa artinya ya pelaku, orang yang melakukan pekerjaan. Di dalam istilah ilmu nahwu yang disebut fa'il ialah isim yang marfu', isim yang i'rabnya rafa'. Rafa' itu kadang tandanya pakai wawu, kadang tandanya pakai dhammah, kadang pakai alif. Ya tergantung bentuk kalimatnya apa. Jadi fa'il itu isim yang marfu'. Yang jatuh setelahnya fi'il mabni maklum. Kita sudah pelajari apa itu fi'il mabni maklum, apa itu fi'il mabni majhul di dalam ilmu shorab. Yang jatuh setelahnya fi'il mabni maklum, baik fi'il itu sulasi mujarrad ataupun sulasi mazid, rubai mujarrad atau rubai mazid. Pokoknya fa'il harus jatuh setelahnya fi'il, entah fi'ilnya itu sulasi mujarrad atau sulasi mazid, rubai mujarrad atau rubai mazid, yang merupakan pelaku dari suatu pekerjaan. Jadi fa'il itu harus menjadi pelaku satu pekerjaan. Untuk mengetahui kalimat itu sebagai fa'il, bahwa kalimat itu menjawab pertanyaan apa atau siapa. Contoh, sofaha, sofaha bersalaman. Tentu kita bertanya, siapa yang bersalaman? Asli al-muslimuna, orang-orang muslim. Jadi kata al-muslimuna ini merupakan jawaban dari pertanyaan siapa yang bersalaman. Karena fa'il maka harus rafa. Rafanya apa? Wawu tandanya. Kenapa kok ditandai wawu? Karena berupa jamak mudzakkar salim. Nah ini disebut fa'il karena jatuh setelahnya fi'il mabni maklum. Fi'ilnya sulasi mazid, fa'ala. Jadi marfu' sudah pakai wawu marfu'nya. Jatuh setelahnya fi'il mabni maklum, sudah sofaha ini mabni maklum, merupakan pelaku. Untuk mengetahui kalimat itu pelaku berarti kalimat itu harus menjawab pertanyaan dari fi'il, siapa yang melakukan itu. Sofaha bersalaman, siapa yang salaman? Al-muslimuna, orang-orang muslim. Contoh lain, kataba, telah menulis. Siapa yang telah menulis? Asyairu, seorang penyair. Menulis al-qasidata, ing qasidah, ing qasidah. Nah ini kata asyairu itu isim yang dibaca rafa, tanda rafanya dhammah. Disebut fa'il karena sebagai pelaku dan jatuh setelahnya fi'il mabni maklum, kataba, fi'il mabni maklum. Sa'ada at-talibani,
Sa'ada menolong, saling menolong. Siapa? At-Thalibani, dua orang santri. Jadi At-Thalibani ini menjawab pertanyaan Sa'ada. Sa'ada siapa yang menolong? Fa'il menjawab At-Thalibani, dua orang santri. Kalau fa'il berarti rofa. Ini tanda rofanya pakai alif. Ya, sekali lagi saya ulangi, fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il mabni maklum. Mabni maklum itu kata kerja aktif dan merupakan pelaku dari suatu pekerjaan. Karena sebagai pelaku, maka fa'il itu menjawab pertanyaan apa atau siapa yang melakukan. Apa yang melakukan atau siapa yang melakukan. Contoh, fi'il mabni maklum ini laiba. Fa'ilnya al-atfalu. Al-atfalu isim dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena berupa jamak taksir. Nah, jamak taksir mufrad daripada tiflun, seorang anak kecil. Kalau atfalu banyak anak kecil. Jadi ini langsung dari fi'il ke fa'il, tidak ada yang memisah, tidak ada kalimat yang memisah. Laiba al-atfalu. Contoh lain, tadurusu menyinauni, durusaha pelajaran-pelajarannya. Siapa yang menyinauni? At-tilmizatu, murid perempuan. At-tilmizatu ini menjawab pertanyaan tadarusu. Man tadarus, siapa yang sinau. At-tilmizatu fa'il. Kenapa disebut fa'il? Karena menjawab pertanyaan apa atau siapa itu. Terus fa'il itu hukumnya rofa, tandanya rofa dhammah karena berupa isim mufrad. Khofa takut, adzaban nari siksaan neraka. Siapa? Aliyun, Ali. Ali sebagai fa'il. Kok tahu itu sebagai fa'il? Karena menjawab pertanyaan khofa. Takut, siapa yang takut? Aliyun, Ali. Nah, sekarang anwa'ul fa'il, macam-macamnya fa'il. Fa'il itu macamnya ada 3. 1 fa'il yang berupa isim mabni, 2 fa'il yang berupa isim mu'rab, 3 fa'il yang berupa masdar mu'awwal. Ayo urutannya biasanya fa'il isim mu'rab, fa'il isim mabni, fa'il masdar mu'awwal. Ya, kita bahas fa'il isim mu'rab. Fa'il isim mufrad itu ya contoh-contoh tadi yang sudah saya sampaikan itu semuanya merupakan fa'il isim mu'rab. Isim mu'rab itu ya isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim, isim mangkus, isim maksur, apalagi isim ghairu munsharif. Nah, itu. Kalau isim mabni ini ya isim isyarah, isim mausul. Contoh fa'il isim mu'rab tadi semua yang saya buat contoh itu adalah isim mu'rab. Ingkasara pecah apa az-zujaju kaca. Kasara memecahkan siapa? Al-waladu anak, al-kuba pada cangkir atau ata datang siapa? At-Thalibani, dua orang santri. Rahalat pergi siapa? At-Thalibatani, dua orang santri putri. Ata telah datang siapa? Al-musalluna, orang-orang yang sholat. Al-zujaju fa'il menjawab ingkasara. Al-waladu anak itu fa'il. Az-zujaju tanda rofaknya dhammah, al-waladu dhammah,
at-talibani alif karena isim tasniyah ini tanda rafa'nya, at-talibatani tanda rafa'nya alif, al-musalluna tanda rafa'nya wawu. Nah, hakama telah memutuskan, telah menghakimi siapa? Al-qadhi, Pak Hakim. Nah ini al-qadhi ini menjawab hakama. Hakama memutusi, siapa yang memutusi? Al-qadhi, Pak Hakim. Nah tapi ya itu di akhir kalimat tidak boleh diberi dhammah, tidak boleh diharokati dhammah. Maka dhammahnya itu dimatikan biar ringan, tidak berat. Katanya orang Arab itu al-qadhiyu itu berat, maka dibuat al-qadhi, begitu saja. Jadi al-qadhi ini fa'il. Kenapa fa'il? Karena menjawab sebagai pelaku daripada hakama, menjawab pertanyaan hakama. Lah, fa'il berarti rafa. Ya. Tanda rafa'nya mana? Tanda rafa'nya itu dhammah. Kenapa ditandai dengan dhammah? Karena berupa isim mufrad. Mana dhammahnya? Tidak tampak, hanya diperkirakan saja di sini. Qoma berdiri. Siapa yang berdiri? Al-fata, seorang anak muda. Nah, al-fata ini berarti menjawab pertanyaan qoma. Kalau begitu al-fata itu sebagai fa'il. Fa'il berarti dibaca rafa. Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Mana dhammahnya? Dhammahnya itu di atas alif. Tapi karena alif itu tidak menerima harokat, ya tetap menjadi al-fata. Jadi ini istilahnya tidak nampak tapi dianggap ada. Sekarang fa'il isim mabni. Contohnya laibtu bermain. Siapa yang bermain? Saya. Di dalam laibtu ini terkandung dhamir ana. Laibtu bil qurrati. Laibtu bermain siapa? Saya. Jadi di dalam lafal laibtu itu menyimpan dhamir ana. Lah dhamir ana itulah yang menjadi fa'il. Bil qurrati bola, dengan bola. Al waladu anak yarkilu, menendang siapa? Dia. Jadi yarkilu itu di dalamnya menyimpan dhamir huwa. Dhamir huwa itu kan, huwa kan mufrad mudzakar. Huwa itu kembali kepada al-walad. Jadi sering dimaknani itu al-waladu anak, yarkilu menendang siapa? Anak. Jadi sama siapa dia? Nah, dia di sini maksudnya ya kalimat yang mudzakar, mufrad mudzakar sebelumnya. Nah, di sini al-walad, al-qurrata bola. Ja'a telah datang siapa? Allazi orang yang yal'abu bermain. Siapa? Allazi al-qurrata bola. Nah, di sini yal'abu ini fi'il mudhari', fi'il bermaklib mabni maklum, berarti ada fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ini berupa dhamir huwa yang tersimpan di sini yang tidak tampak. Nah, dhamir huwa itu maksudnya adalah mufrad mudzakar. Siapa dia? Yaitu allazi. Makanya sering nak maknani ini, ja'a telah datang siapa? Allazi orang. Nah, ini allazi kan fa'il. Fa'ilnya berupa isim mabni karena ini berupa isim mausul. Jadi ini ja'a fa'ilnya allazi, yal'abu ini fa'ilnya huwa. Berarti dhamir yang tersimpan di dalam pengertian lafal yal'abu. Yang ketiga fa'il masdar mu'awwal. Fa'il masdar mu'awwal itu contohnya adhasya. Masdar mu'awwal nanti saya terangkan, saya sekarang memberi contoh saja. Adhasya mengagumkan ni kepadaku apa? Antakuna kamu menjadi
mutafawwiqon, orang yang unggul. An di sini itu sering tidak diartikan. Kalau dalam bahasa Jawa itu artinya yentoh. Jadi adhasa nggumunake ni ing ingsun apa antakuna yentoh dadi sapa sira iku mutafawwiqon wong kang unggul. Nah, kita ulang lagi ya. Fa'il ada 3 macam. 1, fa'il berupa isim mu'rab. Contoh, kataba al-mudarrisu. Kataba al-mudarrisu. Kataba menulis, siapa al-mudarrisu? Guru. Yaktubu sedang menulis, siapa al-mudarrisu? Guru. Di sini yang perlu diperhatikan, kalau fa'ilnya itu mudzakkar, maka fi'ilnya itu mudzakkar. Kalau fa'ilnya itu mudzakkar, maka fi'ilnya juga mudzakkar. Fi'il yang mudzakkar itu di sini adalah fi'il yang menyimpan dhamir huwa. Kalau fa'ilnya seperti jalasat at-thalibatu, duduk siapa at-thalibatu? Santri perempuan. At-thalibatu fa'il, fa'ilnya berbentuk mu'annas, maka fi'ilnya juga mu'annas. Fi'il mu'annas itu yang menyimpan dhamir ya. Al-mudarrisu fa'il mudzakkar, yaktubu fi'il mudzakkar. At-thalibatu fa'il mu'annas, tajlisu fi'il mu'annas. Jadi kesimpulannya, antara fi'il dan fa'il itu harus sama-sama bentuk jenisnya. Kalau mudzakkar ya mudzakkar, kalau fa'ilnya mu'annas, fi'ilnya juga harus mu'annas. Contoh, kataba menulis, siapa al-mudarrisani? 2 orang guru. Mudarrisani sebagai fa'il. Kenapa kok fa'il? Karena menjadi pelaku. Taunya kalau sebagai pelaku, ya karena menjawab fi'ilnya. Kataba bos menulis, sapa al-mudarrisani? 2 orang guru. Nah, ini cocok. Fa'ilnya itu mudzakkar, fi'ilnya juga mudzakkar. Adapun ini mufrad, ini tasniyah, tidak masalah. Yang penting itu mudzakkar sama mudzakkar, mu'annas sama mu'annas. Jalasat, duduk, siapa yang duduk? At-thalibatani, 2 orang santri perempuan. At-thalibatani disebut sebagai fa'il. Fa'il berarti hukumnya rofa. Tanda rofanya pakai alif karena berbentuk isim tasniyah. Nah, kok tahu kalau at-thalibatani ini fa'il? Karena lafal at-thalibatani ini menjawab pertanyaan jalasat. Yaktubu al-mudarrisani, sedang menulis. Siapa yang sedang menulis? Al-mudarrisani, 2 orang guru. 2 orang guru ini menjadi fa'il karena menjawab pertanyaan siapa yang menulis. Menjawab fi'il, menjawab fi'il. Tajlisu, duduk, siapa yang duduk? At-thalibatani, 2 orang santri perempuan. Dan ini sama antara fi'ilnya mu'annas, fa'ilnya juga mu'annas. Sekali lagi saya contohkan untuk yang jamak. Kataba menulis, siapa al-mudarrisuna? Guru-guru laki-laki. Jalasat, duduk, siapa? At-thalibatu, santri-santri perempuan. Ini banyak. Kalau al-mudarrisuna sebagai fa'il karena menjawab pertanyaan siapa yang menulis, tanda fa'il harus dibaca rofa, tanda rofanya itu wawu karena jamak mudzakkar salim. At-thalibatu fa'il. Kenapa fa'il? Karena menjawab pertanyaan jalasat, karena sebagai pelaku, sebagai pelakunya. Fa'il harus dibaca
Rofa, tanda rofaknya dhammah karena berupa jamak muannas salim. Yaktubu sedang menulis siapa al-mudarrisuna, sama tadi jawab tajlisu, hanya saja kalau tadi kata bal mudarrisu pakai fi'il madhi, yaktubu pakai fi'il mudhari. Jalasat fi'il madhi, tajlisu fi'il mudhari. Perlu diingat bahwa kalau fa'ilnya itu mu'annas, fi'ilnya harus mu'annas. Kalau fa'ilnya itu mudzakkar, maka fi'ilnya harus mudzakkar. Fi'il mudzakkar, fi'il yang menyimpan dhamir huwa. Fi'il mu'annas, fi'il yang menyimpan dhamir hiya. Akala makan, siapa yang makan? Al-atfalu, anak-anak kecil. Ada atfal, jamak taksir dari kata tiflun. Jamak taksir kalau rafa, tanda rafanya dhammah. Al-atfal disebut sebagai fa'il karena sebagai pelaku akala. Najaha, sukses siapa? Aku salimin, saudara laki-lakinya Salim fil imtihani, di dalam ujian. Nah, ini aku salimin sebagai fa'il. Kok tahu kalau ini sebagai fa'il? Karena lafal aku salimin itu menjawab pertanyaan najaka, siapa yang sukses itu. Nah, kalau fa'il tanda rofaknya, kalau fa'il hukumnya rofa, tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya wawu. Kenapa ditandai wawu? Karena berupa asmaul khamsah. Ingat ya, asmaul khamsah itu abun, akhun, hamun, dan seterusnya. Ja'a telah datang siapa? Abdullahi, Pak Abdullah. Lafal Abdullahi ini sebagai fa'il. Kenapa? Karena menjawab pertanyaan siapa yang ja'a, siapa yang datang. Nah, fa'il hukumnya rofa. Tanda rofaknya adalah dhammah. Kenapa ditandai dhammah? Karena berupa isim mufrad. Jadi ini yang ditandai cuman yang abdu ini. Kalau hi ini sudah mudhof ilaih. Kemarin sudah, ini abdu itu i'rabnya tergantung posisinya di dalam susunan kalimat sebagai apa. Tapi kalau mudhof ilaihnya itu selalu jer. Kalau mudhofnya bisa jer, bisa rofa, bisa nasab, tergantung kalimat sebelumnya. Saya kira sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.